Dengan saya di Lister Brutu Channel. Video kali ini kembali kita akan bicarakan tentang peribahasa atau perumpamaan pak-pak. Mungkin di video-video sebelumnya sudah banyak juga kita bicarakan, tapi karena permintaan daripada penonton yang kami tahu akan kami paparkan lagi beberapa jenis perumpamaan pak-pak. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, semua penonton saya dimanapun berada, tidak kurang sesuatu apapun, ditambahi rezekinya. Jadi kita mulai saja dengan perumpamaan pertama. Getuk-getuk kolingo geluhen. Bahasa Indonesianya kira-kira seperti rasanya dicubit hidup ini. Artinya cercaan bebasnya getuk-getuk kolingo geluhen. Artinya kalau kita cubit badan kita sakit, badan orang pun akan sakit kalau kita cubit. Tapi bukan itu arti sebenarnya. Artinya hidup ini harus saling tenggang rasa, mengerti gitulah. Kalau kita menyakiti orang lain, ya kalau itu ketimpa sama kita juga kita pasti akan merasa sakit. Ya, kalau kita menokohi orang lain, kita harus bawa juga ke kita bagaimana kalau kita ditokohin orang lain. Jadi kebalikannya, makanya dikatakan seperti dicubit hidup ini. Getuk-getuk koling artinya kulit. Getuk-getuk koling itu kulit. Itulah kira-kira pengertian yang saya tahu tentang perumpamaan getuk-getuk kolingo geluhenda. Yang kedua, mungkin ada lagi, ya mungkin ini agak vulgar ya, tapi pernah juga saya dengar itu. Cining deba idah kono, ciningmu melaha-laha ya bimu ode idah kono. Cining itu artinya bekas luka, ya. Jadi bekas luka di muka orang kamu lihat, tapi bekas luka yang lebar di mukamu tidak kamu lihat. Itu terjemahan bebasnya, terjemahan langsungnya. Tapi bukan itu artinya secara kiasan. Arti sesungguhnya adalah bahwa kita gampang sekali melihat kekurangan orang atau kekurangan atau kesalahan orang lain. Tapi kita sendiri tidak pernah melihat kekurangan kita. Jadi kita selalu menjudge orang lain yang lebih jelek dari kita. Padahal kita sendiri pun kalau mungkin dikuantifikasi keburukan kita lebih banyak. Jadi itu artinya getuk-getuk kolingo, bukan getuk-getuk kolingo. Cining deba idahko, ciningmu melaha-laha oda idahko. Itu yang kedua. Yang ketiga yang saya ingat, si tading mahan ulaken, ya, si tading mahan ulaken, si lupa mahan engeten. Bahasa Indonesianya yang tertinggal bisa kita ambil ulang, yang kelupaan ya bisa kita ingat-ingat kembali. Artinya ini kira-kira kita hidup ini harus punya perencanaan, ya. Jadi perencanaan itu tidak selalu sempurna, tidak selalu bagus. Jadi untuk merencanakan sesuatu, istilah kerennya sekarang kita harus punya proposal lah, ya. Jadi bisa kita perbaiki kembali, ya, bisa kita ingatkan kembali, bisa kita ulangi yang kekurangannya, baru kita perbaiki
sehingga lebih paripurna atau sempurna ke depannya. Itu kira-kira yang saya tahu tentang perumpamaan ketiga. Kemudian yang keempat, apalagi kira-kira ya? Oh ini, ulang ipaan siso sulang. Jadi bahasa Indonesianya, jangan dimakan kalau tidak menjadi bagian dia. Itu terjemahan bebasnya. Jadi ulang ipaan siso sulangna. Jangan dimakan kalau bukan bagiannya. Artinya hidup ini kan punya peran masing-masing ya. Atau hidup ini punya status dan peran masing-masing. Jadi kalau kita status sebagai anak misalnya, ya harus tunduk kepada nasihat orang tua ya. Kalau kita statusnya sebagai orang paling kecil, kita harus sopan kepada orang yang lebih tua, termasuk abang, kakak kita ya, orang tua kita maupun orang-orang yang dituakan di sekitar kita. Demikian juga dari sisi lebih kontemporer misalnya dalam kehidupan sehari-hari ya, misalnya di pemerintahan ya, sekarang ini kan sering terjadi diambil yang bukan bagiannya ya. Bisa juga dikatakan ini kepada seorang koruptor ya, yang suka mengambil hak orang lain yang sebenarnya bukan hak dia, tapi kemudian dijadikan menjadi hak dia, direkayasa sedemikian rupa, padahal itu bukan bagian dia. Bagian dia tentu sudah ada. Jadi dalam kehidupan sehari-hari pun begitu ya. Jadi peribahasa ini bukan sekarang munculnya, tapi dari zaman dulu ini sudah ada, dikenal. Mungkin itu saja. Ada 4 perumpamaan yang kita bicarakan hari ini, tapi apa yang saya katakan itu bukanlah mutlak kebenaran. Kita bisa diskusi, beri komentar di kolom komentar. Yang pertama kali melihat video kami, jangan lupa subscribe. Dan yang penting juga jangan lupa pukul lonceng notifikasi supaya nanti kalau ada video-video saya yang baru segera akan muncul di layar saudara-saudara atau Bapak Ibu sekalian. Demikian saja, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Juah-juah Banta Karina, dan jangan lupa selalu bergembira ria dan jaga kesehatan. Oang.